Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini Al-Faqir ingin menguraikan sedikit tentang apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan, dan juga apa yang harus dijauhi ketika pelaksanaan puasa di bulan Ramadan, karena hal ini sangat penting bagi kita, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan bulan Ramadan dengan begitu mulianya. Banyak keistimewaan, banyak kemuliaan yang terdapat di bulan Ramadan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lau ya'lamin nas ma fi Ramadan la tamannaw an yakuna haulan kamilan." Seandainya manusia itu mengetahui apa yang ada di dalam bulan Ramadan, maka niscaya mereka berangan-angan supaya Ramadan ini dijadikan 1 tahun penuh. 1 tahun penuh dibuat untuk ibadah, memperbanyak pahala, mengurangi dosa, mengurangi maksiat. Karena ketika seseorang dia berbuat maksiat di bulan Ramadan, maka itu akan dilipat gandakan. Begitu juga ketika seseorang melakukan perbuatan yang baik, ketika seseorang melakukan pahala, mau mencari pahala, melakukan ibadah-ibadah yang sangat banyak, itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda di dalam kitab Sabilul Idzikar bahwasanya ketika umur daripada umatnya itu semakin pendek dibandingkan dengan umur umat-umat terdahulu, yang mana umat-umat terdahulu itu memiliki umur ratusan tahun. Ada yang 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Akan tetapi umat Rasulullah SAW tidak memiliki itu. Umur umat Rasulullah SAW sama dengan nabinya, sekitar 60-an. Jadi tidak banyak bagi kita kesempatan untuk mendapatkan pahala yang sangat banyak. Apalagi berkaitan dengan ajal. Ajal itu kita tidak mengetahui kapan ajal itu datang. Bisa sekarang, bisa besok, bisa 1 detik lagi, 5 menit lagi. Ajal itu tidak ada orang yang mengetahuinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan yang namanya Lailatul Qadar, malam yang lebih mulia daripada 1000 malam. Khairu min alfi syahrin, lebih mulia daripada 1000 malam yang lainnya. Disinilah kesempatan bagi kita untuk bisa mengimbangi pahala-pahala umat terdahulu. Dengan adanya Lailatul Qadar, maka ketika seseorang dia melakukan suatu ibadah, melakukan suatu ibadah, amal soleh, bacaan Al-Quran, maka di situ Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala orang tersebut sama dengan dia melakukan ibadah selama 1000 malam lamanya. 1000 malam kurang lebih sama dengan 80 tahun. Di sini kesempatan emas bagi kita untuk melaksanakan, memperbanyak amal-amal soleh di bulan Ramadan. Begitu juga di bulan Ramadan, jangan sampai kita bukannya memperbanyak ibadah, bukannya memperbanyak pahala, bukannya memperbanyak amal soleh, malah melakukan maksiat, malah memperbanyak dosa. Karena ada satu hadis di dalam kitab Futuhat Al-Aliyah karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Annahu yu'ta bi syabin yaumal qiyamah." Jadi nanti di hari kiamat ada satu orang yang mana orang tersebut itu wal malaikatu yadribunahu wa yasuqunahu ilan nar. Orang tadi itu ketika nanti di hari kiamat itu dipukuli oleh para malaikat, ditarik oleh malaikat ke dalam api neraka. Fayuqalu makana dzambu. Akhirnya di situ dikatakan, kenapa kok orang ini sampai disiksa sebegitunya oleh para malaikat, sampai ditarik masuk ke dalam neraka? Ditanya, apa dosa yang dilakukan orang tersebut kok sampai sebegitunya? Akhirnya para malaikat menjawab, hadza rajulun adraka syahra Ramadan. Dia orang tersebut itu sampai ke bulan Ramadan
dia mendapatkan bulan Ramadan, fantahaka hurmat syahr Ramadan, akan tetapi dia melalaikan, menyia-nyiakan, merusak, merendahkan kemuliaan bulan Ramadan, wa asallahu ta'ala fihi, dan juga dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Fayuqalu suhqan lahu wa bu'dan. Akhirnya kata malaikat mengatakan suhqan lahu, binasalah orang tersebut, bu'dan lahu, dan orang tersebut akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah gambaran bagi orang yang menyia-nyiakan di bulan Ramadan. Dengan apa? Dengan memperbanyak maksiat, dengan memperbanyak dosa, melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia makan di bulan Ramadan tanpa adanya rukhsah, tanpa adanya keringanan, dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah SAW juga bersabda di dalam kitab Al-Irsyadul Ibad karangan Syekh Zainuddin Al-Maribari, yang mana Rasulullah SAW bersabda, man aftara yauman syahra Ramadan min ghairi rukhsatin rakhasallahu lahu wala maradin lam yaqdihi shaumud dahri kullihi wa insamahu. Barang siapa orang yang berbuka atau membatalkan puasanya di bulan Ramadan tanpa adanya rukhsah, tanpa adanya keringanan, tanpa adanya keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Dia membatalkan puasa dengan cara sengaja, bukan karena uzur, bukan karena alasan syariat, bukan karena alasan yang diperbolehkan oleh syariat, akan tetapi dia puasa secara sengaja, membatalkan puasa secara sengaja. Maka apa yang dia dapatkan? Maka orang tersebut sama dengan kata Rasulullah SAW, lam yakdihi shaumud dahri kullih. Dia tidak bisa menyamai satu hari di bulan Ramadan dengan dia puasa sepanjang masa di bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu, para hadirin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita di bulan Ramadan ini memperbanyak pahala dengan apa? Dengan bacaan Al-Qur'an, dengan memperbanyak zikir, dengan melaksanakan sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi apa yang tidak disenangi oleh Rasulullah SAW. Mari kita isi bulan Ramadan ini dengan amal-amal baik, dengan memperbanyak silaturahmi, bacaan Al-Qur'an. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semangat, ghirah, himmah di dalam menjalankan ibadah puasa ini, agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak termasuk dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu minal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan, berapa banyak orang yang puasa dan dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala iman dan kuat, kesehatan, supaya bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan sempurna. Mungkin itu saja yang bisa kita uraikan, yang kita sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.